Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7C, semoga dalam kondisi sehat seperti biasanya. Nah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran di pagi yang insya Allah cerah ini dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, mengingatkan untuk anak-anak kelas 7C untuk tidak lupa melakukan presensi via grup WhatsApp seperti biasanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang. Sebelumnya, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu yang pertama, menentukan konsep rumus luas persegi panjang, yang kedua, menentukan konsep rumus luas persegi, yang ketiga, menentukan konsep rumus keliling persegi panjang, yang keempat, menentukan konsep rumus keliling persegi, dan yang terakhir, menerapkan konsep rumus luas persegi dan persegi panjang dalam masalah kontekstual. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Mari kita belajar bersama-sama. Selanjutnya, tahu nggak sih kalian tentang permainan bentek? Yang anak Jawa itu pasti kemungkinan bisa tahu karena mungkin pernah memainkannya gitu ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Selanjutnya, hubungan antara permainan bentek dan matematika itu ada nggak sih hubungannya? Nah, kita bahas nih. Permainan bentek itu seperti ini, seperti pada gambar. Mungkin ada yang pernah memainkannya ya. Nah, bentek atau biasa disebut nama lainnya itu pati lele merupakan permainan tradisional populer yang dimainkan oleh anak laki-laki pada eranya. Walaupun tak jarang juga ada anak perempuan yang turut bermain dalam permainan bentek. Walaupun kini kian terpinggirkan dengan adanya game online, namun permainan bentek ini masih menjadi permainan tradisional yang seru untuk dimainkan. Nah, kenapa namanya bentek? Konon, nama bentek berasal dari bunyi T yang berasal dari benturan alat permainan ini yang terdiri dari dua buah stik kayu berbentuk silinder yang berupa anakan dan indukan. Nah, untuk kayunya sendiri dipakai kayu yang keras, lentur, dan tidak mudah patah seperti batang jambu biji karena kayu akan sering dipukul sehingga dipilih yang tidak mudah patah. Untuk tempat permainannya sendiri dipilih di tempat yang lumayan luas dan tidak banyak orang yang lalu lalang untuk menghindari kemungkinan orang tersebut terkena anak dari permainan bentek ini. Permainan ini mengajarkan ketangkasan, keuletan, kesabaran, dan tentu saja sportivitas. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih cara bermain permainan bentek. Kita bahas. Sebelum kita ke cara bermain, kita mengenal dulu nih apa-apa saja yang dibutuhkan dalam permainan bentek. Yang pertama, ini stik yang pendek itu dinamakan dengan janak ataupun anak. Kemudian ini lubang yang dibuat untuk peletakan janak itu dinamakan dengan gowok. Selanjutnya, alat pemukulnya itu sendiri. Alat yang digunakan untuk memukul itu dinamakan dengan bentong. Selanjutnya, cara memukul nih. Ada beberapa cara memukul dalam permainan bentek. Yang pertama itu cutil. Berarti janaknya itu diposisikan di atas gowok seperti pada gambar ini. Kemudian janak dipukul dari bawah sekeras-kerasnya melambung ke arah lawan. Selanjutnya, ikal. Ikal itu berarti jana itu diposisikan di atas bentong. Berarti si jana ini diposisikan di dekat tangan sini, kemudian jana dilambungkan dan dipukul sekeras-kerasnya ke arah lawan. Selanjutnya yang ketiga ada namanya pati lele. Jika yang tadi itu cutil itu memposisikan janaknya itu seperti ini, jika pati lele maka memposisikan janaknya itu miring. Satu bagiannya itu di dalam lubang. Kemudian bagian yang ada di luar lubang dipukul sekeras-kerasnya hingga melenting ke atas dan dipukul ke arah lawan. Selanjutnya, untuk perolehan poin pada permainan bentek. Kita misalkan nih, ini adalah lapangan dalam permainan bentek. Selanjutnya yang berwarna merah ini berarti pemain dan yang berwarna biru ini berarti penjaga. Perolehan poin. Yang pertama, jika jana yang dipukul
oleh pemain tidak dapat ditangkap oleh penjaga, maka pemain akan mendapatkan 10 poin. Yang kedua, jika jana dapat ditangkap oleh penjaga, maka penjaganya nih akan mendapat 10 poin. Nah, jika jana yang berhasil ditangkap oleh penjaga, selanjutnya dikembalikan ke pemain dengan cara dilempar. Nah, jika berhasil dipukul, pemain mendapatkan 25 poin. Jika tidak berhasil dipukul kembali, maka pemain tersebut mati dan digantikan oleh pemain yang lain. Yang terakhir, jika jana yang dipukul keluar dari garis lapangan yang telah dibuat sebelumnya, maka dalam satu grup tersebut dianggap mati dan permainan akan bergilir. Yang tadinya sebagai penjaga akan bergantian sebagai pemain dan sebaliknya. Selanjutnya, hubungan permainan bentik dalam matematika. Nah, kita kan tadi sudah membahas permainan bentik itu membutuhkan lapangan. Nah, lapangannya itu ada yang berbentuk persegi dan ada juga yang berbentuk persegi panjang. Kita misalkan nih, dalam permainan bentik itu bentuk lapangan yang digunakan itu persegi panjang. Pada bagian sini itu dinamakan dengan, pada bagian yang lebih panjang itu dinamakan panjang, dan yang lebih pendek dari sisi lainnya itu dinamakan dengan lebar. Nah, persegi panjang itu adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah siku-siku. Jadi pada sebuah persegi panjang, sudut-sudut yang ada di dalamnya itu berbentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, rumus dalam persegi panjang. Untuk rumus keliling itu sendiri, untuk rumus keliling kan berarti mengelilingi persegi panjang tersebut, berarti lebar ditambah panjang ditambah lebar ditambah panjang, atau bisa disingkat menjadi 2 kali panjang tambah lebar. Selanjutnya, setelah keliling itu ada apa? Ada luas. Nah, untuk luasnya itu sendiri, untuk rumusnya itu panjang dikalikan dengan lebar. Selanjutnya, pasangan dari persegi panjang yaitu persegi. Dalam permainan bentik juga tak jarang lapangan yang digunakannya itu berbentuk persegi karena keterbatasan tempat yang digunakan untuk bermain. Nah, dalam persegi itu ini dinamakan dengan sisi-sisi pada persegi. Selanjutnya, persegi adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah siku-siku. Sama seperti persegi panjang, persegi juga sudut yang dimilikinya yaitu sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Kemudian, untuk mencari keliling suatu persegi, berarti kan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, ada berapa sisi? Ada 4 sisi, berarti 4 dikalikan dengan sisi. Selanjutnya, untuk luasnya itu sendiri, jika tadi persegi panjang itu panjang kali lebar, maka untuk rumus luas persegi itu sisi kali sisi. Nah, untuk pembahasan mengenai materinya dicukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke lembar kerja. Nah, untuk LKPD-nya itu nanti sendiri akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Sebelumnya kita akan membahas bersama-sama apa-apa saja yang terdapat dalam lembar kerjanya. Untuk sebelum pekerjaannya nanti, dimohon untuk anak-anak kelas 7C membaca informasi yang ada di dalam LKPD itu mengenai petunjuk, kemudian mengenai permainan tradisional bentik itu sendiri, agar kalian lebih paham mengenai permainan bentik atau pati lele. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan 1, menentukan keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Selanjutnya, kita kan tadi udah membahas permainan bentik. Selanjutnya kita amati nih, dalam permainan bentik itu sendiri kan terdapat lapangannya.
Nah, bentuk area bermain atau lapangan bentik biasanya berbentuk persegi panjang, namun ada juga yang berbentuk persegi. Lapangan ini digunakan sebagai batas apakah poin yang akan diperoleh bertambah atau berkurang. Jika Jianak masih di dalam lapangan, maka poin pemukul akan bertambah. Sebaliknya, jika Jianak keluar dari lapangan, maka tidak akan mendapatkan poin, ataupun satu regu tersebut dianggap mati dan permainan akan bergantian. Selanjutnya, kita ke menggali informasi. Perintahnya, gambarlah segi 4 pada kolom berpetak di bawah ini. Gambarlah persegi panjang ABCD dan persegi EFGH. Satu kotak mewakili ukuran 1 cm x 1 cm. Nah, untuk ukurannya itu sendiri, kalian bebas memilih ukuran berapa kali berapa pada persegi panjang dan persegi. Jangan lupa untuk penamaannya, persegi panjang itu ABCD dan persegi EFGH. Selanjutnya, jika sudah selesai menggambar, kemudian kita masukkan nih banyak petak pada yang pertama ini, berapa banyak petak yang ada pada persegi panjang ABCD yang kalian buat. Tentukan pula panjang dan lebarnya, kemudian rumuskan cara menentukan luasnya. Kemudian tadi kan sudah membuat persegi panjang ABCD. Nah, pada persegi panjang ABCD itu terdapat berapa petak? Kemudian panjang persegi panjang ABCD itu berapa? Kemudian lebar persegi panjang ABCD itu berapa? Untuk rumus cara mencari luas persegi panjang kan tadi kita udah bahas. Nah, berarti berapa sentimeter kali berapa sentimeter untuk nanti akan ketemu hasil dari luas persegi panjang ABCD. Selanjutnya, setelah dari luas kita ke ini, berapa banyak petak persegi yang ada pada persegi EFGH yang kalian buat. Tentukan pula panjang dan lebarnya, kemudian rumuskan cara menentukan luasnya. Nah, ini masih sama seperti yang persegi panjang tadi. Ada berapa banyak petak yang kalian buat untuk membentuk suatu persegi EFGH. Kemudian panjang sisinya itu berapa. Nah, untuk kita masukkan rumus cara mencari luas itu apa? Silahkan dimasukkan ukurannya, kemudian akan ketemu dari ukuran luas persegi FGH tersebut. Kita kan sudah membahas mengenai luas. Selanjutnya kita membahas mengenai keliling persegi panjang ABCD. Nah, berarti untuk keliling persegi panjang, berarti kan sisi-sisi yang mengelilingi persegi panjang ABCD tersebut yang seperti sudah kita bahas tadi. Kemudian kita masukkan seperti ini. Jika P dan L adalah panjang dan lebar, maka keliling K itu berapa? K sama dengan, nanti bisa kalian lanjutkan. Kemudian setelah kita ketemu keliling persegi panjang ABCD, kita ke keliling persegi EFGH. Nah, untuk keliling persegi EFGH itu apa? Dimasukkan ini 4, berarti kalau keliling persegi itu 4 kali apa? Nah, jika S adalah sisi persegi, maka kelilingnya itu apa? Keliling dari suatu persegi FGH. Nah, setelah kalian membuat persegi dan persegi panjang, selanjutnya kalian memasukkan ke dalam rumus, kalian simpulkan nih keliling dan luas persegi panjang itu apa? Kalian masukkan ke dalam kolom ini. Nah, setelah kalian selesai, di sini ada beberapa soal latihan yang Ibu berikan guna lebih mendalami materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ini ada 5 soal, silahkan dikerjakan di buku dan nantinya untuk pengumpulannya bisa kalian scan dan kirim via personal chat ke Ibu. Nah, pertemuan pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Tidak ya, berarti kita refleksi sebentar.
yang kita telah pelajari pada hari ini, yaitu permainan bentik dan cara mencari luas persegi dan persegi panjang. Selanjutnya, cara mencari keliling persegi panjang dan persegi. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk belajar lebih giat lagi agar cita-cita kalian dapat tercapai dengan baik dan kelak akan menjadi orang yang sukses insya Allah. Karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.